Melanjutkan cerita sebelumnya. Di gunung belakang Sekte Abadi Jianyun, Bai Yunchen berdiri diam, seperti memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Lalu berkata, Zhou Chen sudah meninggal, keluarga Zhou tidak lagi memiliki kekuatan untuk membuat keributan. Keluarga Zhou mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan terjerat lagi. Mohon berbelas kasihan, dan jangan hancurkan keluarga Zhou. Su Changge yang dari tadi sudah berjalan ke arahnya, mendengar itu jadi tertawa. Hehe, secara tidak sengaja, saya telah memukulnya sampai mati. Sekarang mereka harus belajar menjadi lebih pintar, kan? Kemudian, secara tiba-tiba, Bai Yunchen memeluk Su Changge. Bertanya, Su Changge, apa maksudmu sekarang? Su Changge dengan wajah tersipu menanggapi. Apa maksudmu? Bai Yunchen mencurahkan isi hatinya. Kamu datang untuk membantuku mengakhiri pernikahan ini, apakah itu berarti kamu ingin menikah denganku? Jika kamu ingin menikah denganku, mengapa kamu tidak memberitahuku? Di sekelilingmu ada begitu banyak peri kecil, maksudmu sebenarnya apa? Su Changge tampak gugup dan menjelaskan. Ini, urusan sekte sangat sibuk, sulit untuk memperhatikan perasaan anak-anak. Lagi pula, aku juga tidak pernah memiliki janji menikah dengan wanita lain. Bai Yunchen bertanya lagi, benarkah? Su Changge menjawab, tentu, itu benar. Mendengar itu, Bai Yunchen jadi senang. Baguslah, sekarang setelah kamu membantuku, semua orang di sekte mengira kamu menyukaiku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Dalam hati Su Changge bilang, sangat menakutkan. Akhirnya bisa melewati ini. Lalu Bai Yunchen bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana dengan murid Ye Qingyun itu? Su Changge dengan wajah tenang menjawab, dia, saya mengatur dia pergi ke tempat yang paling cocok untuknya. Waktu sebelumnya, di suatu tempat, dekat gunung dan ada sebuah sungai di sana. Ye Qingyun yang berada di tempat itu, dengan wajah babak belur berusaha tegak dengan pedangnya. Kemudian Su Changge menghampirinya, dengan menyamar sebagai Su Tianxi, sang pemimpin kuil Asura. Berkata, dibuang setelah dimanfaatkan oleh sekte, kamu sangat membencinya, kan? Bergabunglah dengan kuil Asura, apa yang benar, apa yang salah, nanti akan kamu tentukan sendiri. Kembali ke waktu sekarang, berpindah ke tempatnya Yaolan. Sepertinya dia sedang mulai berkultivasi untuk berubah menjadi naga. Seperti berada di dalam bola, energi pelangi dan petir mengitarinya, dan sesosok naga biru terlihat juga di sana. Berpindah lagi ke tempatnya Su Changge. Raut wajah Su Changge terlihat tampak bosan. Tiba-tiba peri sistem muncul. Ding, terdeteksi bahwa Yaolan akan menerobos dan berubah menjadi naga. Sistem ini secara khusus mengingatkan tuan rumah, untuk menggali tulang naganya, pada saat transformasinya. Mendengar itu, Su Changge jadi marah. Sistem anjing, pernahkah kamu berpikir bahwa Yaolan sekarang jatuh cinta padaku, dan ketika dia berhasil, dia akan sangat membantuku. Membunuhnya sekarang dan mengambil sedikit kultivasinya akan sia-sia. Level tugas yang kamu berikan terlalu rendah. Sistem pun jadi nangis ditarik pipinya. Maaf. Bersikaplah lembut, itu menyakitkan. Kemudian Su Changge mengatakan, akan lebih baik jika saya membantunya untuk maju, memenangkan hatinya sepenuhnya, dan membuatnya bekerja untuk saya dengan sepenuh hati. Bukankah itu luar biasa? Sistem menanggapi, Anda membeli seseorang dan meminta mereka menghitung uangnya untuk Anda. Anda adalah iblis yang sebenarnya. Lalu peri sistem mengubah tugasnya. Dalam kasus ini, tugasnya kini telah diperbaiki. Tolong bantu Yaolan berhasil maju ke alam tertinggi, dan maju ke tingkat tulang naga. Dalam waktu 2 tahun, kultivasinya akan ditingkatkan ke alam kaisar kuno, yang memungkinkan kaisar naga iblis kuno muncul kembali di dunia, dan bergabung dengan pasukan tuan rumah. Misi selesai. Hadiah 100.000 poin sampah, 1 juta poin keberuntungan. Misi gagal, kurangi 100.000 poin sampah,
1 juta poin keberuntungan. Dalam hati Su Changge bilang, namun, aku harus mencari waktu yang tepat untuk pergi ke sana. Kalau tidak, Yaolan akan benar-benar hancur. Berpindah ke tempatnya Yaolan, di sana ada 3 anggota klan naga yang mengawasinya. Manusia naga yang paling kanan berkata, Saudara Long Teng, Anda benar sekali. Wanita itu ada di bawah. Dia akan segera menerobos. Manusia naga yang paling kiri bilang, Yaolan meninggalkan wilayah naga iblis untuk berlatih tanpa izin, yang merupakan pelanggaran aturan klan. Sekarang masih ada anggota suku yang ingin menyambutnya kembali menjadi pemimpin suku. Mereka benar-benar memperlakukan kakak Long Teng seperti udara. Manusia naga yang di tengah bernama Long Teng, anggota klan naga iblis. Dia berkata, pemimpin klan naga iblis, siapa lagi kalau bukan aku? Aku tidak bisa membiarkan jabatan patriark jatuh ke tangan wanita yang tidak penting seperti itu. Ini demi masa depan rakyat kita. Kemudian di sisi Yaolan, dia mulai memunculkan tanduk naga di kepalanya. Dia pun berkata dengan penuh keyakinan, kali ini, saya pasti akan berhasil menerobos. Ah, terlihat, petir yang menyambarnya semakin bertambah kuat. Dan musuh masih mengamatinya dari langit atas. Manusia naga berambut putih yang melihatnya dari tengah pusaran awan gelap bilang, Saudara Long Teng, hampir selesai. Si Long Teng pun akan memulai aksinya, dengan mengeluarkan tombak saktinya yang dialiri dengan energi petir. Kemudian dia terbang turun menuju ke lokasinya Yaolan. Aku akan pergi juga. Dari tengah pusaran awan gelap, si Long Teng turun dengan kecepatan penuh. Si Yaolan pun menyadari hal itu, dalam hatinya bilang, ada aura membunuh, dan terjadilah benturan energi mereka berdua sampai gelombang air melonjak ke atas. Terlihat, Yaolan berusaha sekuat tenaga menahan tombaknya Long Teng dengan tangannya, tombak tajam itu telah mengarah ke tubuhnya. Yaolan bertanya, Long Teng, bagaimana kau bisa sampai di sini? Sudah berapa kali kukatakan padamu, bahwa aku tidak tertarik dengan posisi pemimpin klan. Si Long Teng menanggapi, apa yang kamu pikirkan tidak penting. Dan terlihat, dada Yaolan terkena tombak yang begitu menyakitkan. Dia pun terpental jatuh, sampai air yang ada di sana pada menyembur ke atas. Si Long Teng yang merasa mampu pun berkata, keberadaanmu adalah dosa. Terlihat, pusaran gelap mulai mereda, dan di sana si Long Teng masih berdiri di udara menonton reaksi Yaolan yang ada di bawahnya. Yaolan berpikir, guntur gelap mulai melemah, dan malapetaka akan segera menghilang. Jika Anda melewatkan waktu ini, Anda tidak tahu kapan akan mengalami malapetaka berikutnya. Lalu berkata, Long Teng, kamu sungguh hina. Si Long Teng pun menghampirinya. Pertarungan hidup dan mati. Ini adalah strategi, bukan kehinaan. Yaolan pun menanggapi, apa gunanya serangan diam-diam? Anda tidak ingin suku Anda mengatakan bahwa Anda orang jahat, bukan? Jika kamu seorang pria, tunggu sampai aku dipromosikan sebelum bertarung. Berpikir, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mari kita coba untuk menyemangatinya. Selama saya bisa naik jabatan dengan lancar. Si Long Teng pun menanggapi. Tidak berani. Yaolan jadi kesal mendengar itu. Kau kepala kayu. Lalu si Long Teng berkata, kita tumbuh bersama, berlatih bersama, dan mendapatkan pengakuan dari anggota keluarga bersama. Tapi, saya tidak mengerti. Saya lebih rajin dari kamu, saya lebih fokus daripada kamu, tetapi saya tidak akan pernah sebanding dengan kamu. Saya telah berjuang keras untuk mencapai keadaan ini, dan kamu selalu bisa melompati dengan mudah. Semua orang suku berkata bahwa Anda adalah seorang jenius yang langka di suku kami, dan seorang tokoh hebat yang akan menyelamatkan suku kami. Karena keberadaanmu, aku mengerti sejak kecil, bahwa kerja keras tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bakat. Yaolan pun menanggapi, tidak ada cara lain, dunia memang sekejam ini. Si Long Teng pun menanggapi, kamu benar. Setelah bilang begitu,
Si Long Teng langsung bergegas menyerang Yaolan. Dunia memang begitu kejam, jadi, jangan salahkan aku. Serangan tombak, kembali membuat air pada menyemprot ke atas. Si Yaolan melihat air itu, yang telah dialiri petir oleh tombaknya Long Teng. Kemudian si Long Teng memukul perutnya Yaolan dengan kecepatan tinggi. Peri sistem yang melihat itu tampak khawatir. Belum mau bertindak. Yaolan hampir saja dipukul sampai mati. Su Changge pun menanggapi. Lihat kamu seperti ini, sudah tahu kamu tidak akan peduli dengan hal penting. Semakin parah dia dipukul, semakin penting kehadiranku untuk menyelamatkannya, dan semakin dia akan jatuh hati padaku. Inilah seni mengendalikan orang. Perhatikan baik-baik, pelajari dengan baik. Peri sistem jadi merasa takut mendengar itu. Kau ini iblis, ya. Lalu Su Changge berkata dalam hati. Tapi Kak Yaolan, kamu harus bertahan. Terlihat, Yaolan semakin babak belur dihajar oleh Long Teng. Kemudian Yaolan mengeluarkan energi di tangannya, untuk menyerang balik. Dan terlihat, serangan Yaolan masih bisa ditahan oleh serangan tombak lawan. Yaolan pun bersiap dengan serangan tinjunya lagi. Akan tetapi, ekor Yaolan telah ditangkap oleh Long Teng. Kemudian si Long Teng menariknya, dan membawanya terbang ke atas. Long Teng pun berkata, bukankah sebelumnya kamu selalu bersikap acuh tak acuh? Mengapa kali ini begitu keras kepala? Terlihat, Yaolan telah dibanting di daratan. Sambil mengangkat ekornya Yaolan, si Long Teng berkata, akui kekalahan. Mengingat persahabatan kita selama bertahun-tahun, aku hanya bisa menghancurkan kultivasimu, dan menyelamatkan hidupmu. Si Yaolan tidak terima, dan meludahi mukanya sambil bilang, sialan kamu. Kemudian si Yaolan akan dibanting lagi oleh si Long Teng. Si Long Teng bilang, baiklah, dengan begini saya bisa menghabisi kamu tanpa ragu. Dan setelah itu, serangan tombak Long Teng melesat ke arah matanya Yaolan. Tiba-tiba, si Long Teng terkena serangan yang mengarah ke tombaknya. Si Long Teng pun melihat yang menyerangnya adalah Su Changge. Berpikir, kecepatan yang luar biasa, dan dia pun dipentalkan oleh serangannya Su Changge, dengan perlahan namun kuat. Kemudian Su Changge menggendong Yaolan sambil bilang, Kak Yaolan, jangan takut. Saya sudah datang. Yaolan dengan wajah senang menanggapi. Kau bocah nakal, di sisi si Long Teng, yang tadi terpental mundur masih bisa menyeimbangkan tubuhnya agar tidak terjatuh. Berpikir, sungguh kekuatan yang kuat namun lembut. Aku bermaksud membunuhnya dengan serangan tadi, tetapi dia mampu menghilangkan kekuatanku dalam sekejap dan memukul mundurku tanpa ada yang terluka. Kemudian Long Teng bertanya, bagaimana Anda muncul? Anak buahku selalu waspada. Sambil menunjuk ke anak buahnya yang terluka, Su Changge menanggapi. Apa maksud kamu mereka? Si Long Teng pun melihat anak buahnya pada terluka. Dengan sangat marah, si Long Teng langsung terbang menuju Su Changge untuk menyerangnya. Long Teng berkata, mencari mati. Su Changge yang melihat itu, dia meletakkan Yaolan di bawah sambil bilang, saudari Yaolan, tunggu sebentar ya. Su Changge pun kemudian melancarkan serangannya. Serangan itu langsung mengenai tombaknya Long Teng. Dan terlihat, tombaknya si Long Teng mulai perlahan hancur. Kemudian Su Changge menggerakkan jarinya ke bawah. Dan dari atas muncul sesuatu yang turun ke bawah. Dan akhirnya, benda itu menimpa si Long Teng dengan keras, sampai si Long Teng terjatuh kesakitan. Kemudian, Su Changge mengatakan, di wilayah Sekte Abadi Jianyun milikku, para naga melingkariku, dan para harimau berbaring tengkurap di hadapanku. Apa kamu mengerti?